Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat membuat video ini dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam. Marilah kita sama-sama mensanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Sodekin MA selaku dosen mata kuliah ilmu qiraat, dan saya banggakan kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang apa itu ilmu qiraat. Secara etimologis, lafaz qiraat merupakan bentuk masdar dari akar kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang berarti bacaan. Makna asalnya juga mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Artinya menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Secara terminologi, menurut hemat penulis, definisi yang mudah dipahami dan dijadikan sebagai acuan adalah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Fattah Al-Qadi dalam Al-Budur Al-Zahirah fi Qiraat Al-Ashri Al-Mutawatirah. Juga dikutip oleh Ahmad Fatoni dalam bukunya Kaidah Qiraat 7, yaitu ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan kata-kata Al-Quran berikut cara penyampaiannya, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan, dengan cara menyandarkan setiap bacaannya kepada salah seorang imam qiraat. Definisi yang disampaikan oleh Abdul Fattah Al-Qadi di atas ringkas dan jelas. Alasannya adalah mencakup dua hal pokok ilmu qiraat, yaitu cara pelafalan ayat Al-Quran, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan oleh para imam qiraat, dan mencakup pentingnya sanad yang mutawatir sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syarat diterimanya qiraat. Namun, terdapat banyak reaksi lain yang dikemukakan oleh para ulama sehubungan dengan pengertian qiraat ini. Imam Az-Zarqashi menyebutkan dalam Al-Burhan fi Ulumul Quran, yaitu qiraat itu adalah perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif, taskil, dan lain-lain. Pengertian qiraat yang disebutkan Imam Az-Zarqashi di atas mengindikasikan bahwa hanya terbatas pada lafal-lafal Al-Quran yang memiliki perbedaan qiraat. Sementara itu, masih banyak di antara lafaz-lafaz Al-Quran yang tidak terdapat perbedaan qiraat. Maka definisi ini belum mencakup maksud yang diinginkan. Imam Ali Al-Sabuni juga mengemukakan definisi tentang qiraat, yaitu qiraat adalah suatu mazhab tertentu tentang cara pengucapan Al-Quran dianut seorang imam qiraat yang berbeda dengan mazhab lainnya, berdasarkan sanad-sanadnya yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi yang dikemukakan oleh Ali Al-Sabuni di atas senada dengan pendapat Mana Al-Khatan dalam Mabahis fi Ulumul Quran. Mereka menyebutkan bahwa qiraat tidak hanya sebatas ilmu, tapi telah menjadi mazhab tertentu pada ulumul Quran. Definisi ini masih memiliki kekurangan karena mendekati makna ilmu tajwid. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para ulama di atas, meskipun antara satu dengan yang lainnya berbeda, namun intinya adalah pengertian-pengertian di atas bermuara pada tujuan yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa cakupan qiraat itu adalah: pertama, yang dimaksud dengan qiraat dalam pembahasan ini yaitu cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diucapkan oleh sahabat di hadapan Nabi, kemudian beliau mentakrirkannya. Kedua, cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik itu berupa hasfi, isbat, taskin, tahrik, fasli, wasli, ibdal, atau lainnya.
sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, qiraat Al-Quran tersebut diperoleh berdasarkan periwayatan dari Nabi sampai kepada imam-imam qiraat. Keempat, qiraat Al-Quran ada kalanya hanya memiliki satu versi qiraat saja, dan ada kalanya memiliki beberapa versi qiraat. Di sisi lain, ada kalanya para ulama bersepakat terhadap versi qiraat tertentu, dan ada kalanya terjadi ikhtilaf. Selain definisi, dalam ilmu qiraat juga terdapat istilah-istilah khusus yang biasa digunakan. Di antara istilah-istilah tersebut, yang paling sering digunakan adalah: pertama, ada qiraatu, yaitu bacaan yang dinisbatkan kepada salah seorang imam qiraat tertentu seperti qiraat Asim. Kedua, ada riwayah, yaitu apabila qiraat Al-Quran dinisbatkan kepada salah seorang rawi qiraat imamnya seperti riwayat Qalun dari Nafi. Ketiga, ada tariqun, yaitu apabila qiraat Al-Quran dinisbatkan kepada salah seorang rawi qiraat dari rawi lainnya, seperti Tarikh Nasyid dari Qalun. Keempat, ada wajhu, yaitu apabila qiraat Al-Quran dinisbatkan kepada salah seorang pembaca Al-Quran berdasarkan pilihannya terhadap versi qiraat tertentu. Qiraat berbeda dengan tajwid. Meskipun sama-sama ilmu tentang pengucapan dan pelafalan Al-Quran, tajwid merupakan ilmu yang mempelajari tentang memberikan hak huruf dan mustahaknya, baik yang berkaitan dengan sifat, mad, dan sebagainya, seperti tarqiq dan tafkim dan selain keduanya. Qiraat berkaitan dengan pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran yang berkenaan dengan substansi lafaz, kalimat ataupun dialek kebahasaan. Sedangkan tajwid berkaitan dengan kaidah-kaidah yang bersifat teknis dalam upaya memperindah bacaan Al-Quran, dengan cara membunyikan huruf-huruf Al-Quran tersebut sesuai dengan makhraj serta sifat-sifatnya. Pembahasan selanjutnya adalah perbedaan antara qiraat dan Al-Quran. Imam Baharuddin Al-Zarkashi mengatakan bahwa Al-Quran dan qiraat pada hakikatnya adalah dua hal yang berbeda. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dan mengandung kemukjizatan. Sedangkan qiraat adalah perbedaan yang terdapat pada lafaz wahyu dan perbedaan dan cara membacanya dari segi takhfif ataupun taskil. Pendapat Imam Al-Zarkashi ini juga diikuti oleh Imam Al-Qastalani dalam kitabnya yang berjudul Latqaiful secara syarat, dan Imam Ahmad bin Muhammad Al-Dimyati, pengarang buku Ittihaf Fudalail Bashar. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Zarkashi ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Beliau mengatakan, bukan berarti saya memungkiri adanya pengaruh Al-Quran dan qiraat. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat kuat meskipun perbedaan keduanya tidak dapat dipungkiri. Al-Quran terdiri dari lafaz dan susunan ayat, sedangkan qiraat terdiri dari lafaz dan cara membacanya. Perbedaan keduanya sangat jelas dalam hal ini. Yang jelas, Al-Quran dan qiraat bukanlah dua hal yang berbeda secara sempurna, namun hanya berbeda dalam satu segi saja, yaitu bahwa Al-Quran adalah mencakupi tempat-tempat yang disepakati dan yang diperselisihkan bacaannya, yang bersumber secara mutawatir dari Rasulullah, sedangkan qiraat adalah bentuk-bentuk perbedaan bacaan, baik yang mempunyai kedudukan mutawatir maupun syadz. Dr. Muhaisin Salim mengatakan, Al-Quran dan qiraat pada hakikatnya satu. Dalilnya adalah bahwa keduanya merupakan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Namun menurut penulis, pendapat ini tidaklah benar berdasarkan beberapa hal berikut. 1. Bahwa qiraat dengan berbagai macam perbedaannya tidaklah mencakup seluruh kalimat Al-Quran. Kedua, definisi qiraat mencakup yang mutawatir maupun syadz. Adapun qiraat mutawatir adalah bagian dari Al-Quran secara qat'i. Sedangkan qiraat syadz tidak dianggap sebagai Al-Quran. Maka bagaimana mungkin atau bagaimana suatu anggapan keduanya adalah satu? Secara umum, kalimat-kalimat Al-Quran diturunkan secara mutawatir terbagi menjadi dua bagian. Pertama, ada kalimat-kalimat yang turun dalam satu wajah saja.
Kedua, ada kalimat-kalimat yang turun dengan beberapa wajah yang digolongkan kepada ahruf sab'ah. Dengan demikian, Al-Quran lebih umum dari qiraat yang mutawatir, sebagaimana qiraat syadz bukan termasuk bagian dari Al-Quran. Qiraat yang mutawatir merupakan bagian dari Al-Quran dan keduanya saling bergesekan. Setiap qiraat yang sahih yang bersumber dari Nabi Muhammad adalah bagian dari Al-Quran yang turun sebagai rukhsah dan keringanan terhadap umat. Pembahasan selanjutnya ada macam-macam qiraat. Qiraat berdasarkan kuantitas sanad terdiri dari beberapa tingkatan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama. Di antara tingkatan tersebut adalah mutawatir, masyhur, ahad, syadz, maudhu, dan mudraj. Pertama ada mutawatir, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak, bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Adapun qiraat yang tergolong kepada qiraah mutawatir ini adalah qiraah sab'ah yang terdiri dari atas 7 imam qiraat, yaitu Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amri, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Kedua ada masyhur, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak, akan tetapi sanadnya tidak mencapai derajat mutawatir. Di samping itu sanadnya sahih, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan sesuai pula dengan rasmu Utsmani. Adapun qiraat yang tergolong kepada qiraat masyhur ini adalah qiraat yang dinisbatkan kepada 3 imam yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Ibnu Qaqqa al-Madani, Ya'qub al-Hadrami, dan Khalaf al-Bazar. Ketiga ada ahad, yaitu qiraat yang tidak mencapai derajat masyhur. Sanadnya sahih, akan tetapi menyalahi rasmu Utsmani ataupun kaidah bahasa Arab. Qiraat pada tingkatan ini tidak populer dan hanya diketahui oleh orang-orang yang benar-benar mendalami qiraat Al-Quran. Keempat ada syadz, yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih. Qiraat pada tingkatan ini tidak dapat dijadikan pegangan dalam bacaan yang sah, seperti Maliki Yaumiddin. Qiraat di atas merupakan qiraat syadz dan versi lain dari qiraat yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Maliki Yaumiddin. Yang kelima ada maudhu, yaitu qiraat yang tidak bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda wa kallamallahu Musa takilam. Qiraat di atas membaca lafaz Allah dengan kasrah. Bacaan itu tidak bersumber dari Nabi dan qiraat versi lain dari qiraat yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Berbunyi wa kallamallahu Musa taklimi. Keenam ada mudraj, yaitu qiraat yang disisipkan ke dalam ayat Al-Quran sebagai tambahan yang biasanya dipakai untuk memperjelas makna atau penafsiran, dan qiraat itu tidak dapat dianggap sebagai bacaan yang sah. Seperti wa yasta'inuna billahi ala ma asabahum. Qiraat di atas adalah qiraat Zubair. Ia menambahkan lafaz wa yasta'inuna billahi ala ma asabahum sebagai penjelas atau sebagai tafsir. Pendapat yang dikemukakan oleh Az-Zarqani di atas mengindikasikan 3 hal pokok yang menjadi syarat utama sebuah qiraat bisa diterima sebagai qiraat Qur'aniyat atau diakui kequr'anannya, yaitu pertama sanadnya sahih dan mutawatir, kedua sesuai dengan rasmu Utsmani, ketiga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Adapun untuk pembahasan selanjutnya adalah sumber qiraat. Berdasarkan kenyataan maupun argumentasi yang tegas dan kuat, seorang muslim harus mempercayai bahwa Al-Quran itu
baik lafaz maupun makna berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada padanya campur tangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maupun malaikat Jibril, apalagi kekuasaan untuk menukar letak huruf dan ayat-ayatnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sisi lain, qiraat merupakan bahagian daripada Al-Quran itu sendiri. Maka qiraat pastilah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan selain darinya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Berikut ini akan penulis sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, ada dalil Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan secara jelas dan pasti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah untuk menukar huruf maupun kalimat Al-Quran, sebagaimana yang termaktub pada Quran surah Yunus ayat 15, yang artinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad tidaklah pantas bagiku menggantinya atau kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar atau kiamat jika mendurhakai Tuhanku. Juga disebutkan dalam Quran surah An-Najmu ayat 3-5 berbunyi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Kedua, ada dalil sunnah. Jika Al-Quran telah dengan pasti menyatakan bahwa sumber qiraat adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka sunnah juga menerangkan dengan jelas tentang itu. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan hal ini adalah sebagai berikut. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril mengajarkan Al-Quran untukku dalam satu huruf. Kemudian aku datang kembali kepadanya dan aku senantiasa meminta tambah kepadanya. Ia Jibril alaihissalam pun menambahnya untukku sehingga berjumlah 7 huruf. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah hadis-hadis yang menunjukkan secara jelas bahwa qiraat itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qiraat itu diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hak serta tugas beliau hanyalah menyampaikannya kepada umatnya. Para sahabat menerima qiraat secara talaqiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya sahabat menyampaikan kepada tabi'in juga secara talaqiyah. Demikian pula selanjutnya dari tabi'in kepada orang-orang yang sesudahnya dan seterusnya hingga sampai kepada kita saat ini secara mutawatir melalui sanad yang sahih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.